Bab 95 dan 96. Rahasia yang telah bocor. Lama tidak mendengar kabar Ivana, Christine juga sempat terpikir tentang wanita itu. Namun daripada memikirkan sesuatu yang tidak penting, Christine lebih pilih untuk memikirkan hidupnya sendiri. Masuk ke bulan 11 bekerja di Central Asia Group membuat Christine mengerti banyak hal, apalagi Christine juga mempelajari mega proyek milik Rafli yang saat ini sedang berlangsung. Dibandingkan Laura dan Arhan, Christine jauh memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi kekasih sang CEO benar-benar membuatnya jadi karyawan kontrak kelas VIP. Laura bahkan saat ini telah resmi jadi kekasih Arhan. Usaha Gio untuk mendekati Laura justru membuatnya terlihat seperti mak comblang. Karena pada akhirnya membuat Arhan sadar bahwa dia telah mencintai Laura dan tak bisa membiarkan Laura dengan pria lain. Awalnya Laura sendiri merasa ragu, sebab Gio adalah seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi dibandingkan Arhan. Namun mengingat banyak kenangan yang telah dia miliki dengan Arhan membuatnya bertahan. Di ruang CEO, dahi Rafli berkerut saat mendapati laporan sang asisten. Ben datang dengan sebuah kabar yang membuatnya tidak senang. Kabar tentang kemiripan proyek itu sudah tersebar di beberapa media. Jika proyek kita dibangun di sebuah pulau pribadi, maka proyek milik Tuan Brian dibangun di kota. Kita mengusung layanan eksklusif sementara mereka memberikan layanan yang lebih premium, jelas Ben. Kabar ini tentu mempengaruhi nilai saham perusahaan mereka, namun poin utamanya bukan tentang hal ini, melainkan perusahaan Brian telah mencuri ide untuk mega proyek Paradise. Bahkan dari laporan yang diberikan oleh Ben, dana arsitektural dan dana struktural milik Brian sangat mirip sekali dengan milik Rafli. Kurang ajar, bagaimana dia bisa mencuri data kita, ucap Rafli, dalam sekejap kepalanya terasa mendidih. Sejak lama Brian memang jadi pesaing bisnisnya. Adakan rapat darurat, kirim undangan untuk semua investor dan para kolega. Hari ini juga kita harus membicarakan tentang hal ini, titah Rafli. Jelas ada pengkhianatan di dalam tim mereka. Sebab detail tentang proyek yang saat ini sedang berlangsung hanya diketahui oleh tim inti. Dan tidak mungkin Brian mendapatkan semua data itu jika tanpa bocoran dari tim Rafli. Mustahil mereka memiliki pemikiran yang sama tentang pembangunan sebuah tempat pariwisata. Jam 2 siang para investor dan semua petinggi yang bekerja sama dalam pembangunan proyek tersebut mendatangi Central Group. Rapat dadakan ini tentu membuat semua orang merasa cemas karena mengisyaratkan sebuah sinyal yang tak baik. Pasti ada masalah. Hari ini suasana kantor jadi sangat mencekam. Kira-kira ada apa ya? Tanya Laura. Setelah jam istirahat bukannya merasa lega, dia justru merasa cemas seperti ini. Christine yang ditanya pun bingung harus menjawab apa, sebab pesannya beberapa saat lalu untuk sang kekasih pun belum mendapatkan balasan. Dia hanya bisa menerka-nerka bahwa saat ini ada sesuatu yang tidak beres terjadi di perusahaan. Dan hal ini ada kaitannya dengan mega proyek Diamond Paradise. Jangan memiliki asumsi yang berlebihan. Aku yakin Pak Rafli bisa menangani semua masalah yang terjadi, ucap Arhan, coba menenangkan sang kekasih dan Christine yang nampak cemas. Sekarang Arhan juga sudah tahu bahwa Christine dan Pak Rafli menjalin hubungan. Awalnya dia juga terkejut seperti Laura, namun seiring berjalannya waktu semuanya pun terasa normal-normal saja. Di ruang rapat pertemuan langsung dibuka saat semua orang telah berkumpul. Di hadapan kalian semua ada sebuah dokumen, silahkan dibuka dan dicermati, titah Rafli. Ben telah menyalin semua data penting tersebut, tentang proyek mereka yang dijiplak oleh perusahaan Miller Corp milik Brian. Setelah membaca laporan itu semua orang di ruang rapat mulai gundah dan perlahan riuh, satu sama lain saling bicara mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi. Proyek mereka harusnya jadi satu-satunya inovasi terbaru. Namun kini secara mendadak karya mereka dijiplak oleh perusahaan lain. Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Bahkan mereka sudah memulai pembangunan, ucap Aston, dia yang pertama kali buka suara. Inilah yang ingin aku ungkap, di antara kita pasti ada pengkhianat,
balas Rafli. Kalimat yang membuat ruang rapat tersebut makin terasa tegang. Sebelum aku mengambil tindakan hukum, lebih baik mengaku saja, siapa di antara kalian yang membocorkan data tentang proyek Paradise? Ucap Rafli, suaranya terdengar begitu mengintimidasi. Namun tak ada satupun orang di sana yang mengakui tindakan kotor tersebut. Beberapa bahkan langsung memberikan bukti bahwa mereka tidak terlibat. Sampai akhirnya Rafli mengingat sesuatu, bahwa selain tim inti Rafli juga memberikan data ini pada Christine. Dek, jantung Rafli seketika berdenyut nyeri, kini pikirannya tidak jernih, siapapun akan dia curiga. Termasuk Christine. Ayo kita datangi perusahaan Brian, kita harus membuat perhitungan tentang hal ini, ucap Gio tak kalah tegas, jelas mereka yang akan dirugikan dalam hal ini. Pembangunan Diamond Paradise belum genap 1 tahun, dan jika Brian tetap meneruskan proyek curian tersebut bisa saja Brian akan lebih dulu selesai mengingat semua fasilitas yang digunakan dengan budget yang lebih rendah. Kasus simpelnya di Diamond Paradise, Rafli membangun sebuah villa kelas eksklusif, sementara Brian menyediakan villa biasa. Namun dengan fasilitas yang sama, dengan desain yang dibuat sama, para konsumen bisa menikmati replika Diamond Paradise di Miller Corp. Masih genting seperti itu tiba-tiba ponsel Rafli bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor baru. Merasa kesal jadi Rafli membuka pesan itu dengan cepat dan alangkah terkejutnya dia saat melihat pesan tersebut berisi sebuah foto, Christine dan Brian bertemu di sebuah kafe. Sit batin Rafli. Dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa mereka harus mengambil tindakan hukum tentang hal ini dan sekarang semua orang bertanggung jawab untuk mencari bukti akurat bahwa Brian mencuri ide mereka. Bukan hanya prasangka, namun mereka butuh bukti nyata untuk membawanya kasus ini ke jalur hukum. Apalagi Brian pun memodifikasi semuanya menyangkut biaya, jadi lebih kecil anggarannya. Jangan diam saja, ayo kita pergi ke Miller Corp, ajak Aston, dibandingkan Gio amarahnya lebih susah untuk dikendalikan. Terlebih Aston sangat tahu bahwa proyek ini adalah mimpi Rafli. Tim kita adalah orang-orang terpercaya, ini juga bukan kerja sama kita yang pertama. Di masa lalu kita sudah terjalin dengan para kolega. Jadi aku yakin pengkhianatnya adalah orang luar, kata Gio pula. Rafli kemudian bangkit dari duduknya. Hatinya sungguh tak ingin mencurigai Christine, namun fakta bahwa sang kekasih juga mengetahui tentang data ini membuatnya terusik. Rafli kemudian bangkit dari duduknya, tunggu aku. Sebentar, 10 menit lagi aku akan kembali, ucap Rafli. Aston dan Gio saling pandang, sebab mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sang sahabat. Namun sorot mata yang ditunjukkan oleh Rafli terlihat jelas amarah yang membuncah. Keduanya belum sempat bicara sepatah kata pun untuk menanggapi ucapan Rafli, namun pria itu sudah lebih dulu meninggalkan ruang rapat ini. Rafli menuju lantai 9 dengan rahang yang mengeras, dia memerintahkan Ben untuk memanggil Christine masuk ke ruangannya. Di sini pertemuan mereka akan mampu disaksikan oleh karyawan yang lain. Christine, Tuan Rafli ingin bicara denganmu. Segeralah. Menyusul beliau, ucap Ben. Yang berdenyut nyeri jantungnya bukan Christine, justru Laura sebab merasa takut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya ampun, ada apa ini? Kenapa Pak Rafli terlihat sangat marah? Cemas Laura, sampai ingin menangis rasanya. Baik asisten Ben, jawab Christine. Dia menoleh sebentar ke arah Laura sebelum akhirnya beranjak dan menuju ruangan sang CEO. Mas, ada apa? Tanya Christine, pikirnya tak akan ada siapapun yang mendengar pembicaraan mereka, karena itulah Christine memanggil dengan sebutan Mas. Duduklah, ada yang ingin aku bicarakan. Christine menurut, dia segera menarik kursi dan duduk di hadapan sang kekasih. Mereka terhalang oleh meja kerja, hanya sorot mata keduanya yang tidak pernah putus. Apa kamu mengenal Brian Miller? Brian Miller? Tidak, aku tidak mengenalnya, jawab Christine dengan jujur, dia sungguh tidak mengenal nama pria itu. Lalu apa ini? Tanya Rafli, dia menyerahkan ponselnya pada Christine.
mendorong ponselnya di atas meja untuk mendekat ke arah sang wanita. Sebuah foto terlihat jelas di layar ponsel tersebut. Christine duduk berhadapan dengan seorang pria. Jika dilihat-lihat lokasinya adalah di sebuah kafe. Sungguh, Christine sendiri bahkan tidak mengingat kapan foto itu diambil. Terlebih kini Pak Rafli bertanya dengan penuh intimidasi, dengan tatapan yang tak pernah Christine lihat sebelumnya. Selama menjadi dosennya Pak Rafli tidak pernah semarah ini. Foto apa ini? Aku bahkan tidak tahu apapun. Jangan bohong Christine, pria itu adalah Brian Miller. Dia menjiplak proyek Diamond Paradise. Bahkan perusahaan Miller telah memulai pembangunan dengan konsep yang sama. Rapat tadi untuk semua orang yang terlibat untuk mencari siapa pengkhianat yang telah membocorkan data pada Brian, termasuk dirimu, jelas Rafli. Saat ini dia bicara bukan sebagai kekasih, tapi seorang atasan yang begitu kecewa. Rafli juga menyerahkan sebuah dokumen pada Christine. Dokumen yang sama persis saat dia berikan pada seluruh tim di ruang rapat. Dada Christine terasa sesak sekali setelah mendengar penjelasan tersebut. Itu artinya saat ini Pak Rafli sedang menuduhnya sebagai pengkhianat, seseorang yang mungkin membocorkan data pada perusahaan Miller Corp. Untuk apa aku membocorkan data itu? Aku tidak memiliki motif apapun, jawab Christine, coba memberikan pembelaan. Dia tahu saat ini Pak Rafli sedang marah dan gundah, apalagi setelah dia membaca berkas di tangannya. Dokumen yang menunjukkan dengan jelas bahwa perusahaan Miller Corp menjiplak proyek Diamond Paradise. Christine sungguh tidak terima dengan tuduhan ini, namun sebisa mungkin dia tetap tenang. Mengimbangi sang dosen yang kini diselimuti oleh api amarah. Christine bahkan coba memposisikan diri jika jadi Pak Rafli, mungkin dia akan melakukan hal yang sama. Mengingat jika proyek ini adalah proyek impian sang dosen. Semua orang di ruang rapat juga menjawab hal serupa. Mereka mengaku tak memiliki motif apapun. Lalu bagaimana bisa Brian mendapatkan konsep yang sama persis? Balas Rafli. Selama proses penyelidikan ini berlangsung, lebih baik kamu jangan dulu datang ke perusahaan ini, putus Rafli. Aku tidak percaya Bapak melakukan ini padaku. Tidak hanya padamu, semua orang yang terlibat dalam proyek ini akan aku selidiki, balas Rafli, bahkan Aston dan Gionino. Bahkan Ben sendiri, bahkan para petinggi perusahaan yang terlibat. Sungguh, saat ini Rafli sedang tidak menaruh rasa percaya pada siapapun. Rafli sendiri bahkan tak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi. Siapa yang mengirim foto itu pada Bapak? Jelas dia ingin menjadikanku kambing hitam, ucap Christine lagi. Aku akan menyelidikinya sendiri, jawab Rafli. Di titik ini akhirnya Christine hanya mampu terdiam. Dia tak akan bisa merubah keputusan sang dosen. Christine nyaris lupa bahwa pria itu begitu kukuh dengan pendiriannya sendiri. Jika Pak Rafli sudah mengatakan A maka hasilnya akan tetap A, tak akan bisa berubah jadi B. Termasuk saat mencurigainya seperti ini, maka apapun pembelaan darinya tak akan membuahkan hasil. Christine lantas keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang campur aduk. Dia tak bisa mengendalikan hati untuk bersikap profesional, malah menyadari bahwa proyek itu jauh lebih penting daripada dirinya. Tak lama setelah Christine pergi, Rafli pun meninggalkan lantai 9 tersebut. Kabar tentang kasus ini pun telah menyebar secara internal, telah diketahui oleh seluruh karyawan Central Asia Group. Tim yang menangani proyek Diamond Paradise secara mendadak diberhentikan sementara waktu. Laura dan Arhan pun sudah mendengar kabar itu. Gosip cepat sekali menyebar saat Christine bertemu dengan Pak Rafli di dalam sana. Christine, apa yang terjadi? Kenapa Pak Rafli juga memanggilmu? Tanya Laura dengan cemas. Apa ini ada hubungannya dengan perusahaan Miller Corp? Tanya Laura lagi. Sungguh, dia sangat penasaran. Christine kemudian mengangguk kecil. Aku harus meninggalkan perusahaan sekarang juga, jawab Christine dan membuat Nora seketika jadi menangis. Kamu mengetahui tentang data yang bocor itu? Tanya Laura. Kini tenggorokannya terasa tercekat. Lia, aku mengetahuinya. Tapi tidak seharusnya Pak Rafli melakukan hal ini.
Juga padamu, kamu tidak mungkin melakukan itu. Sekarang keadaannya sedang genting, kami akan bantu cari tahu apa yang terjadi, sahut Arhan, ikut buka suara. Sementara Christine hanya mampu menganggukkan kepalanya. Dia tidak duduk di kursi kerja, justru mengambil tas dan beberapa barang yang dia punya. Detik ini juga Christine harus meninggalkan Central Asia Group. Christine, lirih Laura, sumpah, dia tak mampu melihat pemandangan ini. Jangan cemaskan aku adalah Christine, ucap Christine dengan nada bicara sombongnya. Namun justru membuat Laura semakin menangis.